Semua ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, pada minggu yang lalu kita sudah membahas sedikit terkait dengan konsep ya, evaluasi. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita terkait itu. Sebentar. Ya, minggu lalu kita sudah membahas konsep ini ya, bahwa ketika kita berbicara tentang evaluasi, ya evaluasi itu memberikan value atas objek yang kita evaluasi. Oke, jadi evaluasi itu ya kita memberikan pemaknaan, penilaian atas suatu objek yang kita evaluasi. Ya, dalam hal ini kita biasanya memastikan, memberikan kepastian, memberikan justifikasi kelayakan atau kecukupan atau kebermaknaan ya, kalau di dalam bahasa di dalam itu definisi di depan Anda ini berbicara merit or worth. Ini worth it atau tidak? Ini bekerja atau tidak, layak atau tidak, kemudian dia bermanfaat atau tidak, kinerjanya bagus atau tidak. Nah, itu proses valuing itu di situ. Ya, misalnya Anda beli kendaraan second atau baru. Biasanya kan setelah dibeli, kalau sebelumnya mungkin Anda kena pengaruh iklan atau lihat dari teman-teman, begitu dirasakan, worth it nggak sih beli motor second harga 50 juta, Honda bebek misalnya, Honda bebek, ya betul ya, motor scoop bebek harga 30 juta. Nah, ini kelihatannya bagus warnanya dan lain-lain, worth it nggak? Ya, walaupun mungkin kalau kita berbicara tentang worth it itu biasanya kadang subjektif juga ya. Misalnya ada kaitannya dengan hobi. Kalau hobi itu berbicara worth it itu sangat sangat subjektif sekali. Anda yang suka dengan kendaraan yang sudah dimodifikasi dengan Anda yang senang-senang yang standar-standar aja, ini akan berbeda. Pilihan warna saja. Ya, misalnya Mas Tio senang mobil warna merah. Diberi dengan mobil warna putih, dia nggak senang. Jadi ketika ada kendaraan merah merona, senang sekali dia, lalu mengeluarkan uang lebih besar dibanding dengan yang warna selain merah,
ya artinya mobil merah itu lebih mahal dan dia rela mengeluarkan uang lebih besar daripada mobil warna lain selain merah. Bicara worth it-nya ini akan berbeda. Nah ini mungkin akan berbeda kita bicara dalam konteks mutu. Karena mutu itu kan sesuatu yang tidak selalu absolut. Mutu itu tidak selalu absolut. Bisa jadi ada yang mutu selain absolut adalah apa ya? Selain absolut itu lawannya. Nisbi itu apa? Ya relatif gitu loh. Ya, Andri senang dengan sepatu yang menurut Mas Andri itu apa namanya, taruhlah sepatu anak-anak muda itu apa mereknya, Mas Andri, yang menjadi idaman anak muda cowok? Jordan. Nike ya, Air Jordan masih ada musim Pak zaman hari ini? Masih Pak, banyak Pak. Masih ya, oke. Yo seneng Nike Air Jordan. Mungkin jenengan mengatakan ini adalah sepatu terhebat yang menurut saya ada di muka bumi ini. Tapi begitu tanya ke misalnya ke Ervina, bagi saya sepatu yang terbaik itu adalah apa? Ervina kalau sepatu apa ya Pak? Bata Pak. Yang terbuat dari bata atau dari batu gitu ya. Ini kita berbicara mutu subjektif. Lain lagi kalau misalnya saya tanya Ahmad Fauzi, asing penting bisa melindungi kaki, ringan, ya dipakai awet, tur murah. Itu bagi saya sepatu yang menurut saya worth it, yang bagus, sorry. Ya, kalau Tio, enggak. Pokoknya sama Andri kalau tidak selain Nike, saya nggak mau pakai sepatu. Mending nyeker deh kalau nggak pakai Nike. Walaupun misalnya di kaki bikin lecet, nggak masalah. Penderitaan itu nomor 2, yang penting gaya. Iya. Kan ada yang kayak gitu toh. Sing penting tenar, sing penting gaya. Tersiksa rapopo. Nah ini kita berbicara mutu. Nah artinya ketika kita berbicara justifikasi, worth it atau meritnya sebuah objek, sebuah aktivitas, fenomena ya, bukan. Kita dievaluasi juga kadang bisa kembali ke pengguna dari hasil evaluasi itu. Makanya di sini saya sampaikan ada saya tak share. Tujuan dari evaluasi itu ada 3 jenis yang biasanya bisa kita sering kita lihat dalam aktivitasnya. Pertama, ada yang evaluasi itu berorientasi politis. Nah, pesannya politis, evaluasi politis gitu ya. Jadi jangan dipandang politis itu segala berbau politik. Nah, politik itu kan bisa diterjemahkan dengan berbagai macam definisi. Ya, jadi yang namanya evaluasi berorientasi atau berbau politis itu adalah evaluasi yang berorientasi di mana apa itu? Yang didapat itu adalah atau hasil yang dari evaluasi yang kita lakukan itu memunculkan perspektif positif atau negatif dari fenomena. Ya, jadi ada evaluasi yang berorientasi politis. Nah,
Evaluasi ini berbicara aspek-aspek positif atau negatif dari suatu objek atau suatu aktivitas ya yang kita evaluasi. Yang ditanya pasti aspeknya itu, bagus atau tidak. Dia akan berbicara itu. Ya. Kegiatan ini bagus atau tidak? Negatif, bermana? Itu biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak berbicara, ya artinya ketika kita berbicara tentang worth it atau tidaknya itu dilihat dari kacamata itu, hitam putih, bagus atau tidak, negatif, positif, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang jenis kedua, berorientasi politis. Yang kedua itu evaluasi yang berorientasi nilai. Nah, kalau yang berorientasi nilai adalah evaluasi atau aktivitas kita itu lebih lebih diorientasikan untuk menjawab permasalahan tertentu atau pertanyaan tertentu yang berbasis tujuan. Nah, dia lebih berbasis pada tujuan atau masalah tertentu yang dipilih sebelumnya. Jadi ini berbeda dengan yang evaluasi yang berorientasi pada politis. Atau juga ini si evaluasi jenis yang ini disebut kadang-kadang dengan istilah pseudo evaluasi. Pseudo evaluasi itu apa ya? Pseudo itu kan pura-pura ya. Nah, biasanya dinamai ini, khusus yang politis ini, karena dia berbicara dalam perspektif positif atau negatif. Jadi sebenarnya evaluasi itu, kalau yang seperti itu, kalau berbicara ini bagus atau tidak baik, itu hanya ya evaluasi pseudo, bohong-bohongan atau semi, apa ya istilahnya, kalau pseudo itu apa sih diterjemahkan yang lebih tepat di sini? Dia hanya berbicara perspektif positif atau negatif dari sebuah program atau kegiatan. Berbeda dengan yang evaluasi yang berorientasi atau berorientasi atau menggunakan pendekatan nilai. Dia lebih fokus pada permasalahan tertentu atau tujuan tertentu. Ya. Jadi dia spesifik. Nah, kemudian yang model ketiga itu ada yang namanya evaluasi berorientasi salah kebalik, sorry, ini tujuan kok nilai sih, saya ngomong nilai ya, sorry. Tujuan atau permasalahan tertentu. Kalau yang ketiga ini berorientasi pada nilai. Ya. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah evaluasi yang evaluasi berorientasi atau menggunakan pendekatan politik. Dia berbicara aspek positif negatif. Kemudian yang kedua adalah evaluasi yang berbasis atau berorientasi pada tujuan. Jadi dia berangkat dari permasalahan tertentu yang sudah dipilih sebelumnya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi yang berorientasi pada makna atau nilai.
Ini biasanya evaluasi model ini didesain untuk meningkatkan atau menguji sebuah program. Ya, ini tujuannya adalah untuk improvement. Nah, jadi yang evaluasi jenis ini tujuannya adalah improvement. Nah, kita lihat satu persatu. Yang berorientasi politis atau yang di positif negatif itu biasanya evaluasi model pseudo evaluasi ini dikendalikan oleh secara politis ya, oleh klien evaluasi misalnya oleh penyandang dana ya. Kemudian ada yang jenis evaluasi untuk publik, kaitannya keperluan publik, bukan publik, ya public relation, untuk propaganda, pencitraan. Ya biasanya yang diharapkan yang diekspos itu lebih ke yang positifnya. Nah ini pseudo evaluasi biasanya diarahkan ke situ. Ya yang pseudo evaluasi. Jadi evaluasi yang berorientasi politis ini dikendalikan secara politis oleh klien evaluasi atau klien program kita. Jadi yang menghendaki mengevaluasi itu siapa? Dan biasanya ada kaitannya dengan untuk kebutuhan atau program-program pencitraan. Misalnya ada program sekarang pemerintah program dana desa, bukan dana desa, pengembangan desa. Terus pemerintah minta tolong dievaluasi. Tapi kalau bisa ya yang dimunculkan adalah aspek-aspek positifnya supaya masyarakat itu tahu bahwa pemerintah melakukan upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, kaitannya propaganda. Ada yang seperti itu dan biasanya disebut dengan evaluasi pesanan, gitu ya. Kemudian evaluasi yang berbasis pada masalah. Ya, berbasis pada masalah itu adalah evaluasi yang berorientasi pada tujuan tertentu dari masalah yang sudah dipilih sebelumnya. Ada pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang disiapkan, kemudian kita melakukan evaluasi itu mengacu pada pertanyaan dari evaluasi itu. Nah, kemudian evaluasi yang berorientasi pada permasalahan itu, yang jenis kedua ini atau berorientasi tujuan ya, tolong tambahkan tulisannya tujuan garis miring permasalahan gitu ya. Ini yang ini maksud saya itu yang ini. Nomor 2 ya, sorry. Apa tidak diperbaiki aja? Dia harus diperbaiki. Nah, itu biasanya ada tujuan tertentu yang dimaksudkan ketika kita melakukan sebuah evaluasi pada sebuah program. Jadi kita berangkat itu sudah punya sesuatu yang akan digali, tidak sembarangan apa yang kita temukan. Tidak, maksudnya saya hanya meneliti misalnya sejauh mana program zonasi penerimaan siswa secara zonasi ini bisa menjawab permasalahan mutu di suatu sekolah. Jadi yang diteliti, yang dievaluasi hanya itu. Atau misalnya evaluasi yang dilihat untuk akuntabilitas publik. Biasanya ini bersumber pada konstituen program, misalnya
pada masyarakat ya, atau dewan pendidikan atau komite sekolah. Jadi hanya fokus pada apa yang diminta oleh konstituen program itu. Misalnya begini, terkait dengan pembelajaran BDR ya, belajar di rumah. Si dinas itu minta tolong dievaluasi apakah BDR itu sudah efektif atau tidak. Nah, ketika kita melakukan evaluasi BDR, fokusnya adalah pada apa yang diminta oleh si dinas itu terkait dengan evaluasi keefektifan misalnya. Contohnya misalnya ada evaluasi penelitian eksperimen, kok bisa evaluasi ada penelitian eksperimen? Bisa saja. Misalnya kita mengevaluasi sejauh mana efektivitas program BDR, setengah BDR dan full tidak BDR, artinya di sekolah. Ya lakukan saja evaluasi, eksperimen, lalu kita evaluasi mana yang lebih efektif. Atau ini contoh ya, evaluasi yang fokus pada permasalahan itu, misalnya contoh kalau di kita di sekolah itu ada UAN ya, masih namanya UAN atau apa namanya, saya lupa. Ujian nasional. Ujian nasional itu kan hanya fokus pada evaluasi. Itu contoh dari evaluasi yang berorientasi pada tujuan atau permasalahan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga, jadi jenis pertama berorientasi politis, kedua berorientasi tujuan atau masalah, yang ketiga ini adalah berorientasi nilai. Nah, berorientasi nilai itu biasanya contohnya ini ya kita lihat adalah dia pada nilai secara keseluruhan. Kita lihat misalnya evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah atau madrasah atau BANPT. Kalau sekarang mungkin sudah mulai bergeser ke lembaga akreditasi nasional ya, LAM. Itu adalah evaluasi yang berorientasi dalam rangka peningkatan mutu suatu program. Jadi akreditasi itu sebenarnya bukan hanya sekedar bahwa dia posisinya A, B, C atau unggul atau baik, gitu ya. Tapi juga ada hubungannya nanti dengan upaya peningkatan. Kalau dia akreditasinya C atau B atau A, unggul atau sekarang kan istilahnya unggul baik, ya. Itu kaitannya untuk peningkatan kualitas. Atau kita melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan itu adalah evaluasi yang berbasis pada nilai untuk peningkatan improvement. Lalu mungkin kita juga bisa mengevaluasi yang fokus pada kebijakan. Evaluasi yang berbasis pada konsumen, evaluasi yang berbasis pada klien, atau evaluasi yang dilakukan oleh ahli. Nah, ini jenis ini adalah evaluasi yang bisa kita temukan ketika kita melakukan evaluasi. Mungkin di dalam buku yang lain nanti akan ada evaluasi yang berbasis pada tujuan, evaluasi yang berbasis pada keputusan, evaluasi yang berbasis pada konsumen. Nah, dalam buku Fitzpatrick mungkin akan berbeda lagi, ya. Tapi di sini saya akan kenalkan yang seperti itu dalam rangka ya penjelasan terkait dengan definisi merit or worth-nya itu di situ. Oke, kita lanjutkan dengan yang tadi. Ini kemarin kita sampai sini ya, kalau tidak salah, minggu lalu. Ya, oke. Nah, sebenarnya kita akan berbicara mana yang tadi ya? Oh, saya lupa. Oh iya, yang ini. Terus ada assessment. Kemarin saya sampaikan, Anda itu ketika melakukan evaluasi membandingkan antara fakta dengan standar. Kalau kemarin kan masalah itu adalah kesenjangan antara ideal dengan faktual. Nah, Anda mengatakan ini masalah itu karena membandingkan antara dua hal itu. Nah, di dalam mengevaluasi pun begitu sebenarnya. Kita mengakses itu dalam rangka mengambil data, lalu data itu kita bandingkan
dengan standar yang kita pakai. Lalu kita beri justifikasi, baik, buruk, tercapai atau tidak, bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak, memiliki kontribusi atau tidak, positif atau tidak. Bisa seperti itu. Oke, jadi proses asesmen inilah yang menjadi titik awal ketika kita bisa menemukan data untuk kita justifikasi. Ya, makanya di dalam di sini pembuatan keputusan, ya, kita bisa memutuskan itu karena kita punya informasi yang kita dapat dari proses asesmen tadi. Nah, kembali ke yang kemarin, mana evaluasi bagi program, mana evaluasi program bagi kehidupan, bisa ada dua hal tadi, ya. Evaluasi itu tujuannya untuk mendapatkan informasi dari sebuah program, lalu untuk memberikan pertimbangan. Tujuannya bisa untuk akuntabilitas, untuk learning organization, untuk pengetahuan, atau ada peluang-peluang dialog yang kemarin saya sampaikan. Kita itu bisa berdialog karena punya data atau punya hasil evaluasi. Oke. Nah, ini kita berbicara definisinya begini. Evaluasi program itu adalah proses yang sistematis untuk menilai kelayakan dan kebermaknaan. Ini nggak bisa, yang untuk coret-coret itu pakai apa sih namanya? Kok nggak ada ya? Memberikan tanda itu nggak ada. Oke lah, nggak apa-apa. Ini ada dua aspek. Menilai kelayakan dan menilai kebermaknaan. Kata kuncinya itu. Untuk bisa menilai kelayakan dan kebermaknaan, sandarannya adalah fakta program. Ya, fakta program itu kita nilai layak atau tidak, bermakna atau tidak. Sandarannya adalah standar. Jadi ingat, ketika Anda melakukan penelitian evaluasi besok, kalau misalnya Anda berencana membuat tesis itu dengan menggunakan penelitian evaluasi, Anda harus punya standarnya. Ya, Anda harus punya standarnya. Nah, standar itulah yang digunakan untuk memberikan justifikasi layak atau tidak dari suatu program yang kita evaluasi. Memberi rekomendasi, lesson learned, best practices dari program yang kita evaluasi. Untuk siapa? Ya, untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Bapak Ibu di sekolah, kita beri rekomendasi. Ternyata sistem pembelajaran di rumah yang dikembangkan itu tidak efektif. Nyatanya apa? Ketika Anda lakukan evaluasi, siswa memang melaporkan aktivitas pembelajarannya dan nilainya bagus-bagus, hasilnya bagus-bagus setelah dinilai gitu. Tapi begitu Anda evaluasi lebih jauh, ternyata yang mengerjakan tugas-tugas itu adalah orang tuanya, ibunya, kakaknya, atau mungkin tetangganya, atau dia nyontek. Nah, berangkat dari itu, maka Anda punya standar yang namanya pembelajaran efektif dilakukan secara daring itu adalah seperti ini. Faktanya begitu, dari situ Anda kemudian mampu memberikan rekomendasi. Atau Anda menemukan sebuah pola yang sangat ideal menurut Anda, sesuai bahkan melampaui standar. Ini ada lesson learn loh dari aktivitas program ini. Lesson learn ini bisa digunakan untuk best practice juga sebenarnya. Berangkat dari pengalaman kegiatan ini, saya mendapatkan maka ini bisa digunakan untuk kegiatan atau aktivitas yang sama di tempat lain atau untuk yang akan datang. Atau mungkin dijadikan bahan pembuatan keputusan. Sama, menyediakan informasi tentang program untuk masa depan dari program itu. Misalnya begini, program ini
Kalau dilanjutkan akan seperti ini loh. Maka besok program ini tolong hentikan, atau program ini tolong lanjutkan, atau program ini lanjutkan tapi beri treatment tertentu untuk peningkatan. Bisa seperti itu. Atau juga program itu diterjemahkan sebagai proses penelitian harapan. Nah, dalam rangka apa? Mengumpulkan dan mensintesa bukti untuk membuat kesimpulan tentang keadaan. Tentang apa? Maknanya, kelayakannya, kebermaknaannya, gitu. Jadi evaluasi program itu diterjemahkan sebagai proses penelitian harapan tentang program, ya. Supaya kita bisa menggali dan mensintesa bukti terkait program. Yang kita simpulkan di dalamnya adalah informasi tentang keadaan, makna, kelayakan, kebermaknaan program itu. Yang tujuannya bisa untuk tadi, untuk rekomendasi, untuk lesson learn, best practices, informasi terkait program itu di masa depan, atau ya tadi menilai kelayakan dan kebermaknaannya gitu. Gitu ya. Memang begini saudara-saudara, evaluasi program pendidikan itu berangkat dari evaluasi pendidikan secara umum ya. Di awalnya memang evaluasi program secara umum itu evaluasi pendidikan secara umum itu lebih fokus ke evaluasi pembelajaran. Sejarahnya memang agak terbalik. Kalau dia dari konsep evaluasi pendidikan itu ya aktivitas pendidikan, jadi semua komponen pendidikan itu evaluasi. Tapi pada kenyataannya yang dimaksudkan dengan evaluasi pendidikan itu adalah evaluasi hasil belajar. Dulu itu seperti itu kejadiannya. Hanya kemudian pada tahun 60-an ya, dari tahun 50 sampai 60 evaluasi pendidikan itu berkembang. Ya bukan berkembang ya, diterjemahkan lebih menyempit ke evaluasi hasil belajar. Nah, kemudian zamannya ada Taylor ya, ada Patrick, bahwa evaluasi itu tidak hanya sebatas evaluasi hasil, tapi juga bisa lebih umum dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk program-program pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya belajar saja yang menjadi komponennya, termasuk juga aktivitas lainnya. Gitu. Nah, ini berbicara tentang keywords evaluasi program. Ada evaluan, ada pembatasan kepatutan, ada penilaian atau kebermaknaan, ada monitoring, evaluasi. Kata kunci ini yang sering akan Anda temui ketika Anda melakukan evaluasi. Evaluan itu apa? Evaluan itu adalah orang, bisa juga program, bisa juga ide, kebijakan, program. Ini lebih ke subjeknya. Ya, kalau berbicara tentang orangnya, programnya termasuk ya konten-konten di situ, ada kinerja, ada entitas lain yang sedang dievaluasi, itu evaluan. Apa yang kita evaluasi itulah evaluan. Orang yang dievaluasi, program yang dievaluasi, ide yang dievaluasi, kebijakan yang dievaluasi, produk yang dievaluasi, objek yang dievaluasi, kinerja yang dievaluasi, itu disebut dengan evaluan. Lalu kita berbicara tentang worth, merit ya, worth, kepantasan, kepatutan, itu adalah kualitas mutlak. Maksudnya terkait dengan karakteristik dari si program itu. Ketika kita melakukan evaluasi, kita berbicara tentang kebermaknaan. Ya, bermakna kan makna berbicara tentang values ya. Lalu monitoring, nah ini proses mengobservasi dan mereview program. Ini ada kaitannya monitoring itu dengan proses assessment, bisa penggalian data, bisa pencarian data, bisa di situ dimanai dengan. Jadi monitoring itu bukan memonitor itu melihat. Ya kesannya kan sepertinya itu saja memonitor melihat. Tapi sebenarnya kita dalam rangka mengobservasi, mereview, lalu kita menggali data di situ, capture data dari aktivitas mengobservasi. Lalu kita evaluasi, ya itu aktivitas menggunakan metodologi yang formal untuk menyajikan data empiris sampai dengan ya menjadi sebuah hasil.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ini kemarin yang kita bahas juga ya, penelitian apakah sama dengan evaluasi atau berbeda? Atau apa kaitannya? Ini yang harus kita lihat. Kedua term ini, yaitu evaluasi program dan penelitian, itu sama-sama menggunakan prinsip-prinsip metode ilmiah. Jadi jangan dikatakan, kalau evaluasi kan tidak menggunakan metode atau cara-cara tahapan-tahapan prosedur ilmiah. Beda dengan penelitian. Enggak. Dia punya kesamaan. Apa? Sama-sama menggunakan metode ilmiah dalam kerjaannya. Jadi cara kerjanya sama-sama menggunakan metode ilmiah. Bedanya, kalau evaluasi program itu fokus pada sebuah program, masa depan program, ya, walaupun sama-sama misalnya dia menghasilkan juga pengetahuan. Tapi di sini terkait penelitian itu dengan, kalau penelitian itu terkait dengan pengetahuan, ya, pengetahuan, teknologi, dan untuk meningkatkan hasil. Suatu program, kalau kita ingin tingkatkan bukan dengan evaluasi, tapi bagaimana cara perlu atau tidak kita meningkatkan program itu ya dengan evaluasi. Tapi untuk meningkatkannya bisa dengan penelitian. Contoh. Program peningkatan kinerja guru. Itu program. Lalu kita evaluasi. Hasilnya, program peningkatan kualitas guru itu ternyata yang sudah dilaksanakan itu ternyata tidak efektif. Kalau begitu, hentikan saja program itu. Ini kan kita berbicara masa depan program. Program peningkatan kualitas guru itu hentikan. Jadi tahun depan program itu sudah nggak ada. Kita sudah tahu masa depan program itu. Karena kita sudah evaluasi. Hentikan, terminate. Bisa begitu rekomendasinya. Atau perbaiki, lanjutkan, tapi diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Bisa dengan melakukan penelitian. Penelitian apa itu? Action research. Ya. Nah, contoh misalnya kalau ini yang mungkin pernah dilakukan oleh para bapak ibu guru di kelas. Ini Anda mungkin yang pernah mengajar. Ada yang namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Classroom Action Research. Itu fokusnya ke peningkatan hasil belajar atau proses-proses belajar. Itu contoh. Untuk meningkatkan kinerja guru, kita lakukan action research. Boleh. Ya, jadi inilah bedanya dan samanya penelitian dengan evaluasi program. Samanya sama-sama menggunakan metode ilmiah, bedanya terkait dengan tujuan dan subjek yang diteliti, objek yang diteliti. Subjek yang dievaluasi, objek yang dievaluasi. Evaluasi program itu berbicara masa depan sebuah program. Kalau penelitian berbicara tentang pengetahuan, teknologi baru, dan peningkatan hasil. Evaluasi program hasilnya itu rekomendasi. Ingat itu, ya. Evaluasi program hasilnya, produk akhirnya adalah rekomendasi. Kalau penelitian, produk akhirnya adalah pengetahuan baru, teknologi baru, dan peningkatan hasil. Kemudian, nih, ketika kita melakukan evaluasi, sebisa mungkin Anda melakukan evaluasi itu harus independen, tidak memihak. Tapi kadang-kadang ini suka terjaiyah. Terjaiyah itu apa ya bahasa? Terjaiyah itu kontradiktif. Seperti yang tujuan tadi kadang-kadang, tolong ya, ini program dievaluasi, tapi kalau bisa, gimana caranya ini kan untuk pencitraan.
Nah, biasanya begini, beda antara ya ini sebenarnya pengalaman pribadi saya. Beda dengan bukan beda istilah. Beda kata berbohong dengan menutupi fakta. Saya tidak berbohong, tapi tidak memberikan semua faktanya. Kira-kira apa komentar berbohong dengan menyembunyikan sebagian atau beberapa fakta? Sama atau tidak? Beda. Gimana pendapatnya? Kalau berbohong itu tidak sesuai fakta, kalau menutupi fakta tidak memberikan Nah, data yang dibutuhkan. ini kadang-kadang kita sebagai evaluator ya, sering dalam kondisi seperti itu. Manakala kita mendapatkan evaluasi pesanan. Tapi ingat, sebagai seorang akademisi, seorang intelektual, Anda dilarang berbohong. Boleh salah, tapi Anda sebagai mahasiswa nggak boleh bohong. Salah boleh. Ya, itu yang harus dipegang. Nah, sebagai evaluator, apakah menutupi fakta itu bisa dikatakan berbohong? Atau membuat kesalahan? Tio misalnya diminta untuk mengevaluasi sebuah program. Tapi ini untuk pencitraan ya. Tolong yang negatif-negatif jangan dimunculkan. Kalau bisa dibesarkan porsinya lebih ke yang positifnya supaya masyarakat menganggap bahwa program ini bagus. Nah, ini kita berbicara nanti ethical issues dalam dalam evaluasi program. Nah, biasanya kalau yang mendapatkan pesanan-pesanan evaluasi, mengevaluasi sebuah program, kadang-kadang kita mendapatkan tanda petik pesanan seperti itu. Tapi jangan sampai Anda melakukan kebohongan. Yang seharusnya ini negatif, jadi positif. Yang seharusnya ini kurang, dikatakan cukup atau berlebih. Tapi kalau misalnya Anda hanya fokus pada aspek-aspek yang ini namanya lebih lebih mengacu pada keberhasilan dari program itu, tidak masalah. Anda tidak berbohong, tapi Anda tidak menyampaikan semua fakta gitu. Tapi di sini ada prinsip yang ideal. Nah, ideal itu ya sebaiknya sih kita ikuti ya, bahwa evaluasi itu harus independen dan tidak memihak. Tapi akan terjadi peperangan batin, perang nilai. Kalau saya independen dan tidak memihak, besok saya tidak dipakai lagi nih oleh pemberi modal atau yang beri kerja. Coba Alfian kayak gitu. Kamu pilih yang mana? Lebih baik jujur, Pak. Jujur, tapi besok kamu nggak punya kerjaan, Pie? Nggak apa-apa, Pak. Kan masih ada banyak jalan. Banyak jalan. Oke. Nelson, kalau kamu pilih yang mana, Nelson? Pak, kalau saya milih mana ya, masih agak, soalnya kenyataannya belum tentu juga ya Pak. Saya belum tahu ini Pak. Tapi sementara ya saya pilihnya ya jujur aja Pak. Jujur ya, walaupun Iya. besok kamu nggak dapat lagi. Tio, kamu pilih yang mana, Tio? Saya relatif, Pak. Relatif itu. Ya melihat nilai dari sejauh mana kira-kira ada dampak yang risiko yang ditanggung itu, Pak. Okay. Kalau dengan politisnya gitu, Pak. Ya, betul. Saya setuju dalam hal ini. Jadi kamu, Tio, kalau saya tidak menyampaikan semua fakta, kira-kira sejauh mana dampaknya ini terhadap masyarakat? Merugikan atau tidak? Saran saya begini, untuk sustainabilitas Anda sendiri ya sebagai seorang pekerja evaluasi, kan bagaimanapun kamu harus sustain dalam profesi ini. Satu hal yang ini pengalaman saya,
Jangan pernah kamu merugikan masyarakat. Ketika misalnya kalau kalau fakta ini tidak disampaikan, tidak terjadi kerugian apapun kepada masyarakat, nah silakan lanjut. Tapi kalau fakta ini tidak disampaikan, tapi masyarakat akan rugi, negara akan rugi, jangan dilakukan. Tapi dengan ini masyarakat tidak rugi, kemudian si pelaksana program itu mendapatkan nilai lebih, ya nggak apa-apa, silakan lanjut. Siapa tahu besok kamu dipakai lagi untuk mengevaluasi ini. Ya, kita berbicara sesuatu yang apa ya? Yang logis menurut saya. Tapi ingat satu hal, jangan pernah sampai kamu merugikan masyarakat. Jangan sampai pernah kamu mengorbankan aspek-aspek ideal yang lebih jauh gitu ya. Kalau kira-kira ini ya untuk untuk pencitraan dan lain-lain, bisa saja dilakukan sepanjang tidak menabrak etika. Tapi ya monggo silahkan pilih, ya silahkan pilih. Nanti kita akan ada pembahasan khusus terkait dengan etika seorang evaluator. Independen dan tidak memihak bagus sih. Tapi ketika Anda diminta untuk melakukan evaluasi, tentu si pemberi kerja itu akan memberikan beberapa restriksi. Mas, kalau bisa yang merugikan saya, tolong nggak usah dimunculkan ya. Kira-kira ini memuaskan semua pihak saja yang dimunculkan. Ada yang seperti itu? Ada, belum apa-apa. Tolong hasilnya kalau bisa yang kayak gini ya. Jangan yang kayak begitu-begitu misalnya. Sepanjang tidak merugikan, tidak apa-apa. Kalau saya, sepanjang tidak menabrak etika, prinsip, silahkan. Ya, tapi memang ada beberapa pertimbangan lain yang harus Anda pertimbangkan. Apa saja itu? Nah, nanti kita dalam pembahasan berikutnya, nanti akan terbahas lagi masalah etika ini. Transparan jelas. Ya kalau transparan berarti kita tidak membunyikan fakta. Ini beda lagi. Ya, kita lakukan transparan, dilakukan semua orang tahu, tapi hasilnya tidak kita laporkan sebagian. Boleh. Ya, tergantung kesepakatan. Tapi ketika Anda melakukan penelitian dengan menggunakan evaluasi, ini beda lagi. Beda lagi. Kalau Anda melakukan penelitian untuk tesis, tujuannya adalah apa? Ilmu pengetahuan baru, keterampilan baru, atau peningkatan hasil. Anda nggak boleh berpihak. Karena Anda posisinya di sini sebagai akademisi. Tapi kalau besok Anda sebagai konsultan, yang bergerak dalam bidang salah satunya adalah evaluasi program, biasanya Anda akan dipenjara oleh pemberi kerja. Tapi ingat prinsip-prinsip itu. Ya jangan jual idealisme lah. Sepanjang itu tidak melanggar idealisme Anda, ya silahkan saja. Saya tidak akan memunculkan fakta yang ini. Mungkin saya akan fokus ke fakta yang itu. Itu jalan tengah menurut saya. Lalu yang ketiga, ini terkait dengan metode, cara bagaimana mengevaluasi, itu harus betul-betul terpercaya. Sehingga data yang kita ambil itu, betul-betul data yang sesuai fakta, yang valid, sahih, ajeg, reliable. Dan yang keempat, fokuslah pada manfaat. Nah ini antara nomor 1 dengan nomor 5, mengacu pada norma dan etika berlaku. Kalau misalnya semua fakta itu Anda berikan, nah ini terkait dengan tidak memihak independen, tapi menubruk norma dan etika yang ada di situ, Anda juga harus berbicara berbeda ini. Saya kalau memunculkan semua temuan saya ini, pasti ini akan ada gejolak gara-gara ada norma atau etika yang terlanggar dari temuan evaluasi ini.
Ini juga bisa begitu. Ya, bisa begitu. Misalnya di satu tempat keberadaan ketua kampung atau pemimpin atau tokoh masyarakat itu di sana sangat luar biasa dihormati. Tapi ketika Anda melakukan sebuah evaluasi suatu program dan ini ada kaitannya dengan kekurangan si tokoh itu, kalau kemudian Anda munculkan, maka bisa bisa berakibat ada norma yang tersinggung ya, ada norma dari hasil evaluasi. Nah, bisa jadi Anda juga harus hati-hati. Ini saya contohkan di satu daerah di tempat kita ini, pembuatan keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tidak bisa jalan kalau tidak mendapat restu dari tokoh masyarakat, tokoh agama di tempat itu. Itu saya temukan di satu kabupaten. Ya, walaupun kita tahu bahwa tidak semua tokoh-tokoh agama di situ itu paham terkait dengan materi yang akan diputuskan itu. Kadang-kadang ya sesuai dengan apa yang beliau pahami. Dan ternyata program itu tidak bermanfaat bagi masyarakat, bahkan cenderung menghambur-hamburkan uang saja. Setelah Anda evaluasi begitu, lalu Anda memberikan rekomendasi, jangan meminta pertimbangan pada orang-orang yang tidak memiliki tidak memiliki kapasitas dalam bidang itu, misalnya. Kalau terjadi, itu dilakukan, artinya rekomendasi Anda itu dilaksanakan, apa yang akan terjadi? Terjadi pergolakan. Nah, maka dari situ, tolong fakta itu Anda jangan keluarkan rekomendasi itu. Nah, ini yang saya maksud juga kaitannya dengan bagaimana kita memilih dan memilah fakta, lalu kaitannya dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat itu. Silakan, ada komentar? Pak, Ya, silakan. ini kalau bicara evaluator ya Pak, berarti karena kemarin Bapak juga menjelaskan evaluasi itu adalah mencakup semua begitu, tidak hanya program. Nah, siapa saja sih Pak yang layak begitu Pak untuk di sebuah sekolah itu untuk dijadikan tim evaluasi? Apakah hanya dari pihak sekolah? Pastinya kan ada tim pengembang ya Pak. Betul. Itu ada pengawas, kemudian kepala sekolah ya Pak. Nah, apakah orang tua itu bisa kita masukkan ke dalam orang yang mengevaluasi program kita atau tidak Pak? Nah, bagus pertanyaannya. Dan ini nanti akan ada bahasan tentang itu. Ada evaluator itu ada dua. Kita kelompokkan dua ya. Ada evaluator internal dan ada evaluator eksternal. Mana yang lebih baik? Masing-masing punya kelemahan dan kelebihannya. Termasuk kalau di kita ya, kalau bikin tesis kadang-kadang ada yang punya, kamu jangan meneliti di tempatmu sendiri. Tapi di sisi lain ada dosen pembimbing, ada yang mengatakan, kamu bagus sebagai orang dalam meneliti di tempatmu. Loh, yang benar yang mana? Mana yang harus saya ikuti? Ini, masing-masing itu punya keunggulan dan kelemahan. Misalnya gini, Sahiska, Anda sudah bekerja? Pernah bekerja Pak. Pernah bekerja, taruhlah misalnya sekarang masih bekerja ya. Iya Pak. Misalnya, meneliti tentang di sekolah atau di lembaga lain, bukan sekolah? Di sekolah Bapak. Oke, misalnya kamu akan akan mengevaluasi program ekstrakurikuler X di sekolahmu. Kira-kira, ini ada dua orang nih, Sahiska dengan Yustika. Mana yang akan mengeksplorasi lebih banyak terkait program ekstrakurikuler X di sekolah itu? Sahiska kah atau Yustika? Yustika, orang luar Pak.
yang bisa mengeksplorasi lebih dalam? Oh, internal sih, Pak. Nah, terus yang kedua pertanyaan saya, kira-kira siapa yang mampu membedakan, Mm-mm. bukan membedakan, siapa yang akan lebih mampu hmm, siapa yang akan lebih mampu mengendalikan emosi Hmm, ketika meneliti, Sahiska kah atau Yustika? internal, Pak. Saya. Kamu akan bisa lebih mengendalikan emosi dibanding Yustika? Iya, Pak. Kok bisa? Karena kan kita terlibat di dalamnya, Pak. Jadi banyak Terus kalau pemakluman. misalnya ada sentimen-sentimen negatif yang akan muncul, kira-kira kamu bisa, oh ya, saya ini urusan penelitian ini, tidak berhubungannya dengan saya. Apa ya? Karena kamu sudah terlibat lama dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, kira-kira siapa yang akan lebih objektif? Yang lebih Eksternal. objektif. Masih orang Eksternal, Pak. Internal luar. ya. Ya, ini Anda akan mungkin tidak sulit melibatkan emosi, tidak melibatkan emosi karena sudah sekian lama ada di situ. Berbeda dengan Yustika yang sama sekali saya orang luar, nggak peduli saya pasti akan lebih independen dibanding Sahiska, kata Yustika. Iya kan? Yang namanya sudah melibatkan emosi itu, Falhi, Alfian, ya kalau sudah melibatkan emosi, tai ayam itu rasanya coklat. Iya kan? Wah, nggak apa-apa, dia kan mungkin lagi hilap saja. Karena sudah saking terlibatnya emosi di situ. Tapi kalau yang tidak ada hubungannya dengan emosi, dia nggak akan baperan. Dia pasti akan lebih objektif. Nah, jadi Sahiska, itulah keunggulan atau kelemahan seorang evaluator luar atau evaluator dalam. Nah, pertanyaanmu tadi, siapa yang lebih baik? Misalnya siapa yang bisa dilibatkan menjadi evaluator? Tinggal itu aja pertimbangannya. Masing-masing bagus, tapi ada kelemahannya. Gitu ya, Sahiska? Berarti tergantung tujuan ya, Pak. Tapi begini, Pak, maksud saya. Gimana? Ketika orang punya kepentingan gitu ya, Pak. Dalam artian di sini misalnya tadi orang eksternal. Tadi kalau ada dia independen, nggak punya tujuan dalam mengevaluasi itu. Tujuan tuh dalam artian dia nggak punya tadi ya, Pak, politis tadi loh, Pak. Ya. Nah, kalau ada orang tua nih memaksa gitu, Pak, untuk dijadikan sebagai tim pengembang sekolah atau evaluator lah ya. Kemudian dia kan punya tujuan tuh, Pak. Akhirnya tadi tuh, Pak, sampai detail banget dia acak-acak gitu kan, Pak. Maksud saya makanya tadi saya agak bingung pertanyaan Bapak, mana yang lebih objektif gitu kan. Nah, itu bisa jadi, Pak, ketika si orang ini punya tujuan tadi ya, tertentu, dia jadi punya misi-misi tertentu begitu, Pak. Sehingga tadi dia punya jadinya kita justru orang dalam yang lebih apa ya, memakna apa ya, tadi lebih objektif. Oh, karena kita tahu kan, karena kita tahu posisinya seperti ini. Nah, kalau orang tua kan nggak peduli karena yang dia mau tahu. Justru itulah, Sahiska. Kalau evaluator luar itu bisa seperti itu. Beda dengan Anda kan kalau menggali ini, dampaknya akan begini loh pada kita, pada teman kita, pada sekolah kita. Kalau orang luar, dia nggak peduli. Emang gue pikirin, yang penting yang saya ingin ketahui itu bisa digali. Betul, Pak. Iya kan? Paham. Nah, tapi Sahiska, kalau Anda ingin mendapatkan dari perspektif yang berbeda, sama sekali thinking out of the box, manfaatkan evaluator luar. Karena kita biasanya, siapa yang bisa melihat punggungnya tanpa bantuan apapun? Andri, kamu tahu punggungmu kayak apa? Tanpa bantuan pihak lain? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Harus pakai cermin atau tanya ke temanmu, punggungmu kayak apa sih? Lebar? Melenu? Datar? Nah, itu Sahiska. Tapi resikonya itu tadi. Ya, dia akan dipengaruhi oleh
values-nya dia, Iya, betul. motifnya dia, Betul, Pak. asumsinya dia. Jadi masing-masing punya keunggulan kelemahannya. Jadi siapa yang harus saya pilih? Tergantung kamu butuhnya dalam rangka apa gitu aja Siapa, saya. siapa. Ya. Nah, Siapa, kemarin matur nuwun. pembicaraan aspek-aspek dua hal itu ya. Iya, Pak. Pak. Oke. Kita sampai jam berapa? Jam 12.50 Pak. 12.50 kok masih lama ya? Udah lapar masalahnya ini. Pak mau Ini jamnya nggak beres ini 11 jam kita 11.10. Ini wayahe iki wayahe. Rolasan iki. Kamu sih enak bisa sambil off kamera kemudian pesen lontong balap. Lontong balap. Ada yang pesen lontong balap? Ya, oke, kita lanjutkan. Atau ada yang ingin bertanya atau ingin mengomentari? Silakan terkait lanjutkan dengan pertanyaan atau berbeda. Oh, silakan. ya Pak, melanjutkan pertanyaan BRI tadi Pak. Nah, Ya. tadi kan ada 2 evaluator dari pihak eksternal dan eksternal. Dari kita nanti ada apa namanya kayak hasil yang akan berbeda antara yang ditentukan oleh pihak eksternal dan eksternal Pak. Nah, Ya. itu nanti sebagai pemimpinnya itu bagaimana Pak sikapnya Pak? Nah, begini. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, perbedaan seperti itu kan ada banyak cara. Sekarang itu ada dikembangkan evaluasi 360 derajat. Jadi bukan kamera yang 360 derajat aja yang ada, termasuk evaluasi 360 derajat. Terus yang kedua, ketika kita menyimpulkan fakta, sebelum menyimpulkan fakta itu biasanya ada yang namanya member check. Termasuk dalam penelitianmu juga harus begitu. Saya menemukan fakta ini. Ini kompromi namanya. Apakah ini benar sesuai dengan yang ibu rasakan atau sesuai dengan keadaan sebenarnya? Nah, itu validasi data atau pengetahuan yang kita gali dari evaluasi itu harus bisa dikompromikan. Tapi ini bukan dalam rangka kompromi itu, ini tolong diangkat, ini sembunyikan. Bukan itu. Anda tetap harus independen dan tidak memihak di situ. Tapi jangan sampai itu diterjemahkan pena si evaluasi yang saya dapatkan seperti ini. Bisa saja berbeda persepsi. Ya, bisa saja berbeda persepsi. Misalnya Berlian sedang mengevaluasi tempat di mana Ervina bekerja, lalu melakukan penggalian data dari Ervina. Misalnya begini, Bu Ervina, menurut Ibu, apakah program ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh siswa? Jawabannya adalah, cuman segitu. Ya, kemudian Berlian menyimpulkan bahwa, oh ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konstituensi evaluasi itu. Padahal faktanya, itu adalah, oh iya, betul banget. Ini ada perbedaan values antara Berlian sebagai evaluator dengan Ervina sebagai responden evaluasi. Nah, makanya di sini kita berbicara tentang reliabilitas, validitas informasi ini menjadi sangat penting. Itu satu. Kita berbicara metodologi. Ya, itu metodologi untuk mengantisipasi apa yang ditanyakan oleh Andri tadi. Terus sebagai pimpinan gimana nih kalau ada di sinilah pimpinan akan lebih tahu apa yang sebenarnya penting dan bermakna untuk pengembangan program ini ke depan atau maknanya bagi lembaga. Jadi dalam menyikapi perbedaan misalnya antara data atau hasil evaluasi orang luar dengan orang dalam, semestinya jangan sampai kemudian dipertentangkan, mencari mana yang lebih baik, mana yang tidak lebih baik, bukan itu sebenarnya. Fokusnya adalah bagaimana program ini bisa dikembangkan ke depan untuk kinerja lembaga menjadi lebih baik. Itu Andri. Atau mungkin ada yang ingin berkomentar, silakan.
Seng Hong, kamu memantau? Bisa mengikuti? Saya lupa ada kamu di sini. Masih Bapak. Bisa mengikuti pembicaraan saya? Dan teman-teman, mungkin saya terlalu cepat barangkali. Ya, cepat Bapak. Saya paham. Ya, saya nggak sadar ada yang harus diberi perlakuan berbeda. Oke, saya minta maaf. Kamu sela saja ya? Iya Bapak. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin Mela, Anissa, Rafika? Ada Pak pertanyaan Pak. Ayo, silakan. Pak, jadi kan kemarin saya ada pandangan di tesis itu kan penelitian evaluasi Pak. Jadi tentang dana BOS karena saya berangkat itu kan dari peraturan menteri yang nomor 8 tahun 2020 itu Pak, perubahan sistem dana BOS yang 2019 ke 2020 itu kan lumayan berbeda kan Pak ya? Ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu saya agak masih ngawang, kemarin sudah sempat baca-baca tentang PP-nya, peraturan menterinya itu, cuman masih agak bingung di bagaimana cara mengevaluasinya itu. Sampai sebenarnya dulu di S1 juga saya penelitian tentang evaluasi Pak, tapi kemungkinan kalau waktu itu dosbing saya jenengan Pak, kemungkinan saya nggak bakal lulus gitu kan. Kok kamu tuh belum apa-apa sudah suudon? Iya Pak, soalnya buku rujukannya juga termasuk bukunya Bapak itu kan, yang evaluasi program pendidikan. Terus? Dulu yang di S1 itu kan pakai model yang CIPP Pak. Ya. Tapi ya seperti itu. Mungkin untuk standar Bapak nggak masuk mungkin ya Pak ya? Ya nggak tahu, saya belum pernah bisa melatih Lagi gitu, karena saya ya syukurnya untuk sekarang diajar langsung sama Bapak gitu kan, langsung dari pakarnya, dan kayak sebenarnya banyak pertanyaan tentang evaluasi program ini. Gitu Pak. Jadi untuk tesis ini tadi apa berarti hasilnya itu untuk merekomendasi program dana BOS itu Pak ya, kalau seandainya ini jadi gitu Pak. Pertanyaanmu barusan apa? Ya saya minta pencerahan di evaluasi untuk dana BOS ini Pak. Oh, mau ke cara mengevaluasinya atau apa yang akan dievaluasi? Dua-duanya boleh Pak. Oh, kalau dua-duanya boleh, tunggu di pertemuan berikutnya. Salah satu dulu Pak, boleh Pak. Gini satu dulu ya. Ini yang biasanya sering saya temukan. Penggunaan metode atau desain evaluasi yang digunakan oleh mahasiswa itu biasanya sering tidak tepat. Ini saya contohkan misalnya gini, CIPP. CIPP itu kan model evaluasi yang berbasis pada manajemen. CIPP itu bisa digunakan untuk program yang akan dijalankan, ya, atau yang sedang dijalankan. Tapi faktanya mahasiswa, terutama anak-anak S1 ya, CIPP itu tidak jauh beda dengan model kesenjangan. Kan ngomong yang penting inputnya bagaimana, konteksnya bagaimana, prosesnya bagaimana, produknya seperti apa. Itu sebenarnya kalau pertanyaannya kayak gitu, itu nggak jauh beda dengan penelitian modelnya si kesenjangan berbasis pada tujuan. Sebenarnya bukan itu. Mestinya gini, kalau Anda menggunakan CIPP, ini lebih cocok misalnya untuk program yang akan membuat keputusan, karena ini CIPP itu adalah evaluasi program yang berbasis pada keputusan. Program ini kalau dijalankan akan seperti apa? Atau program ini kalau dijalankan supaya baik harus bagaimana? Itu keputusan. Program ini berjalan kalau baik, kalau konteksnya harus seperti ini. Program ini berjalan kalau inputnya kayak gini. Program ini berjalan, prosesnya harus seperti ini, maka produknya akan begitu.
Itu yang disebut dengan CIPP. Bukan kita berangkat inputnya seperti apa, itu kan mengevaluasi input, mengevaluasi konteks, mengevaluasi proses. Mestinya bukan begitu. Jadi sering diterjemahkan mengevaluasi konteks kan begitu, mengevaluasi input, mengevaluasi proses, mengevaluasi produk. Itu bukan CIPP yang sebenarnya. Itu hanya mengevaluasi konteks, input, proses, produk. Mestinya CIPP itu adalah mengevaluasi konteks yang ideal harus seperti apa, input yang ideal harus seperti apa, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi pertanyaan saya adalah, hati-hati memilih desain evaluasi. Ya, desain evaluasi itu akan menentukan, pemilihan tujuan evaluasi nanti ada kaitannya dengan model yang akan kita pilih. Ya, jadi jangan sembarang Anda mikir, wah ini saya pakai kesenjangan deh. Kesenjangan itu antara harapan dengan antara fakta program dengan fakta program dengan standar program. Kalau seperti itu bukan propus yang diinginkan, bukan yang diinginkan propus. Itu adalah kesenjangan antara fakta dengan standar. Itu modelnya Taylor. Tapi kalau yang propus asli, nah ini kan ada dalam program itu ada proses yang namanya proses definisi, proses definisinya. Merancang itu apa? Merancang bahasa Inggrisnya apa sih, Andri? Plan. Bukan bahasanya. Kok saya lupa. Definisi program. Implementasi itu apa sih? Implementasi, bukan implement. Ya, pokoknya proses pelaksanaannya sampai kemudian ke cost analysis. Ya. Nah, ya desain. Terima kasih, Mela. Jadi ada proses konsepsi, definisi, desain, sampai kemudian cost analysis. Nah, ini sebenarnya lebih ke pemahaman model-model itu. Mudah-mudahan nanti ke depan Anda paham bagaimana menggunakan Malcolm propose, bagaimana menggunakan teori program, bagaimana pakai logic program ya. Kemudian bagaimana menggunakan CIPP, Anda akan paham. Gitu ya. Jadi apa yang akan diteliti? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang biasanya khas untuk model CIPP, khas untuk kesenjangan, khas dengan menggunakan logic model, khas dengan aspek yang lain. Itu ya, Fasi. Tahan dulu, biar kamu setiap perkuliahan hadir. Kalau pertanyaannya belum terjawab semua. Hadir terus saya, Pak. Oh iya, pastilah. Oke. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Mau tanya Pak Cepi. Ya, silakan. Terkait ini Pak, kadang kan kita di mungkin beberapa perusahaan atau instansi itu kan ada perbedaan penamaan begitu Pak. Ada yang namanya observer dengan evaluator gitu Pak. Ya. Nah, kadang kan dua hal ini dianggap sama gitu. Nah, mungkin Pak Cepi bisa menjelaskan lebih lanjut begitu Pak, karena kan mungkin sama-sama, mungkin bagi beberapa orang mengatakan bahwa keduanya ini sama-sama mengamati sebuah objek dan mengukurnya seperti apa. Kemudian ada hasil yang didapatkan dari hasil analis pengamatan dan pengukuran suatu objek begitu. Nah, kemudian perbedaan keduanya, apakah evaluator itu sampai pada tahap menganalisa kemudian sampai menyimpulkan hasil dari permasalahan yang sedang diteliti ataupun yang sedang diamati dan kemudian diukur itu, apakah observer itu hanya sampai pada hasil begitu Pak, dan dia hanya memberikan representasi hasil yang dia dapatkan tetapi tidak mencoba untuk menyimpulkan apa data ini, menunjukkan apa seperti itu. Nah, ini kan terkadang terbiaskan gitu ya Pak Cepi ya. Saya juga kadang bingung Pak antara
saya ini sebagai, misalkan saya meneliti ini sebagai observer atau evaluator sebenarnya di dalam sebuah, misalkan saya di instansi seperti itu. Karena pada akhirnya pun juga kadang perusahaan ada beberapa instansi yang meminta bahwa apakah ini juga menjadi tugas seorang evaluator yang menyatakan, ya kamu sekalian saja cari solusinya apa dari suatu masalah. Apakah evaluator juga dituntut untuk mencari solusi dari masalah? Nah ini kan juga kadang lucu gitu Pak Cepi. Padahal dia adalah seorang evaluator, bukan seorang seorang yang melakukan planning, proses perencanaan begitu. Mungkin itu Pak Cepi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan, Tio. Saya hanya ingin menguatkan kepercayaanmu, keyakinanmu. Keyakinanmu udah benar. Ya. Ini saya beri contoh. Saya mendapatkan tugas untuk mengevaluasi sebuah program di suatu kementerian. Saya sebagai evaluator di sini nih. Lalu saya meng-hire Tio, Falhi, Andri, gitu ya, dan lain-lain untuk melakukan pencarian data dengan cara, karena ada harus kegiatan yang harus ditongkrongi, dilihat. Di sini Anda sebagai observer. Nah, Tio kamu pergi ke Sumatera, Falhi kamu ke Kalimantan, Andri kamu ke Sulawesi, siapa gitu? Boleh. Itu kemana? Nah, kamu observasi kegiatan bagaimana ini program ini dijalankan. Kan kita melakukan monitoring tuh, kan mengobservasi, mencatat, melihat semua aktivitas yang terkait dengan program itu. Nah, kemudian saya panggil, udah selesai observasimu, ayo kita rapat. Yo, kamu hasilnya gimana? Ini Pak, saya sudah melakukan pencatatan, ini yang saya dapat. Yang kamu dapatkan itu dilaporkan ke saya, tidak berupa data mentah saja. Tapi Andri juga melakukan, ini Pak, sekian persen aktivitasnya ini laki-laki sekian, perempuan sekian, terus yang dapatkan manfaatnya sekian, terus ada peningkatan sekian. Stop sampai di situ. Oh, ternyata Falhi dan Andri melakukan analisis. Bukan analisis sih, pengolahan data. Sampai di situ. Tapi kerjaanmu ini berhenti di situ. Tapi saya mendapatkan data dari kalian itu, kemudian sebagian sudah terolah seperti Andri buat olahan yang dengan statistik. Falhi sudah dalam bentuk data kualitatif yang sudah terolah. Kamu juga begitu, Tio. Hanya sebatas itu, stop observer. Nah, data dari kalian itu saya olah lagi menjadi lebih kompleks sampai kemudian muncul alternatif, rekomendasi, ya kebijakan harus ini, harus itu. Jadi tugas antara evaluator dengan observer bisa berbeda. Tapi kalau dia ya evaluator tapi juga melakukan penggalian data, melakukan observasi, ya bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau tugasnya observasi itu, kegiatan observasi ya hanya sebatas capturing the data. Capturing knowledge, capturing informasi. Jadi ya itu ya, saya menguatkan keyakinanmu di situ. Oke. Baik, kalau tidak kita lanjutkan. Nah, ini pertanyaan Falhi. Tadi Pak, nomor 1 yang terkait bos. Saya harus meneliti apa? Ya terserah. Kamu meneliti apanya? Salah satu aspeknya, semua aspeknya, apakah kontennya, apakah konteksnya, apakah prosesnya. Tapi ingat, ini, yang kita evaluasi itu biasanya ya si program itu kan, kita mengevaluasi sebuah program, yang mana program itu ada siklusnya. Dari pertama, misalnya, program dikembangkan, kemudian setelah diprogramkan itu ada yang namanya mobilisasi sumber daya, lalu implementasi dan monitoring, evaluasi, hasil evaluasi, tetapkan strategi mengembangkan program. Silahkan pilih salah satu aspek itu. Bos, sekarang. Supaya efektif, program BOS itu strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu strateginya apa? Kamu akan meneliti strategi pemerintah,
dalam menjalankan BOS? Atau bagaimana BOS dikembangkan? Atau bagaimana sumber daya untuk dimobilisasi ketika pelaksanaan program BOS itu? Atau bagaimana BOS itu diimplementasi dan dimonitoring? Kamu evaluasi, mengevaluasi, implementasi, dan atau mengevaluasi monitoring. Nah ini, mengevaluasi, evaluasi. Nanti ada meta evaluasi. Tapi kalau di sini, kamu mengevaluasi proses monitoring yang dilakukan oleh pelaksana program BOS. Atau mengevaluasi, evaluasi. Siklus program itu seperti itu. Nanti di situ kan kalau dievaluasi itu, yang namanya program itu pasti punya input. Berangkat dari situ, siapa yang akan dijadikan responden kita itu akan berangkat dari komponen-komponen itu. Ya, siklus program itu biasanya berangkat dari 5 hal tadi. Ya, strategi program, lalu pengembangan program, mobilisasi sumber daya program, implementasi dan monitoring, baru evaluasi. Di sini saya pisahkan monitoring dengan evaluasi, karena evaluasi itu tidak sama dengan monitoring. Tapi monitoring kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, didapat dari hasil ini. Atau ketika misalnya ini, Fahri, kamu mau meneliti program BOS yang versi 2019, apa yang harus saya teliti, Pak? Kegunaannya, kelayakannya, kepatutannya, akurasinya, atau meta evaluasi tadi. Mengevaluasi, evaluasi. Nah, evaluasi, dievaluasi. Ini sebenarnya standar penyelenggaraan evaluasi program itu ada standar-standarnya. Ya, nanti standarnya banyak sekali ya, nanti kita. Tapi kebetulan kita di Indonesia itu belum ada semacam lembaga yang memang menangani evaluasi. Kita memang punya badan standar nasional ya, bukan badan standar, BNSP. Ya, sekarang katanya dibubarkan itu. Juga sebenarnya dia berbicara hal ini. Ya, hal-hal yang di sini, yang sana, penggunaan kelayakan. Nanti kita bahas dalam ini mana tadi ya? Oh, nanti saja dalam perkuliahan lain saya sampaikan yang terkait dengan aspek-aspek standar ini. Ya, apa saja kalau mengevaluasi kegunaan, aspek apa yang akan digali, itu nanti ada penjelasannya lebih lanjut terkait itu. Kalau kelayakan apa, kalau kepatutan apa, nanti ada. Ya. Atau kalian sendiri nanti cari di standar penyelenggaraan evaluasi program. Itu ada bukunya tebal sekali. Tapi kita nggak punya versi kita, itu adanya ya versi di Amerika. Standar-standar itu, standar utility sampai dengan. Oke. Nah, ini Anda sebagai pimpinan suatu saat nanti atau mungkin sekarang sudah menjadi pimpinan di suatu lembaga, mengapa perlu evaluasi program? Dalam penyelenggaraan pendidikan dan Anda dalam posisi sebagai manajer, pimpinan, atau kaitannya dengan pengelolaan pendidikan, evaluasi itu sangat penting dalam rangka monitoring, dalam rangka review, untuk audit, untuk inspeksi, dan termasuk untuk penelitian. Dalam manajemen itu kan ada yang namanya controlling. Tuh, tangannya angkat. Pengawasan. Tuh. Evaluasi program itu ada di situ. Ya, kalau ditanya, misalnya ini biasa sering saya kadang-kadang iseng-iseng tanya ke mahasiswa ketika ujian tesis. Tesisnya evaluasi program. Saya tanya, Mas, evaluasi program itu dalam proses manajemen ada di mana? Sering tuh ada yang nggak tahu. Padahal udah jelas-jelas. Controlling, pengawasan itu salah satunya kegiatannya dilakukan melalui evaluasi program. Awas ya, kalian tidak boleh sampai tidak bisa menjawab dengan pertanyaan sederhana kayak gitu. Monitoring, review, audit, inspeksi, penelitian, itu kan ada di fungsi controlling. Salah satu bagian dari fungsi controlling.
Kan controlling itu memastikan memastikan kegiatan pencapaian tujuan itu on the track. Nah, untuk memastikannya kita kan harus menggali data. Mendapatkan informasi kegiatan aktivitas pencapaian tujuan itu, yaitu di evaluasi program. Oke, sampai di sini. Karena slide-nya sudah putih, artinya sudah habis. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ini kasihan kayak Ida sudah kelihatan kelaparan wajahnya. Suwayae, saya yang lapar, ya. Oke, karena kuliah kita itu salah waktu, ya. Senghong sekarang di Kamboja jam berapa? Kamboja apa di mana ya? Senghong lupa saya. Kamboja sama Kamboja jam Pak Jogja. sama jamnya. Ya Pak. Kamu udah makan siang belum? Jadi belum makan siang. Oh, ya udah kita makan siang bareng yuk. Ya Bapak. Oke, baik. Kalau begitu, oke saudara-saudara, karena saya diajak makan siang sama Senghong, ya saya mohon